Kisah ahli ibadah sahur di dunia berbuka di surga. Selama di medan jihad, Sa'id berpuasa pada siang hari dan mengerjakan salat pada malam harinya. Hisyam bin Yahya Al-Kinani mengaku setiap siang maupun malam melihat Sa'id tidak berhenti mengerjakan ibadah di luar waktu salat maupun di dalam perjalanan. Sa'id tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisyam pun berkata kepada Sa'id agar menyayangi dirinya, namun Sa'id menjawab, "Saudaraku, nafas bisa dihitung, umur ada batasnya, hari-hari pun akan berakhir, dan sebentar lagi nyawaku akan kembali kepada pemiliknya. Kita hanya sedang menunggu kematian." Jawaban tersebut membuat Hisyam menangis dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan kekuatan dan keteguhan kepada Sa'id dalam menjalankan ibadah. Ia meminta Sa'id untuk beristirahat di kemah dan ia yang berjaga. Saat tidur, Sa'id bermimpi. Ia berbicara dan tertawa dengan mata tetap terlelap. Setelah itu, dia terbangun dengan badannya gemetar dan melihat kanan dan ke kiri, lalu terdiam hingga kesadarannya pulih dia. Kemudian bertahlil, bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisyam kemudian memintanya menceritakan apa yang tengah dialaminya. Sa'id menceritakan didatangi oleh dua orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat Allah yang telah disediakan untukmu, saudaraku." Sa'id lalu menceritakan dalam tidurnya ia melihat istana dan bidadari-bidadari yang menyambutnya berjalan-jalan di istana. Hingga sampai ke sebuah tempat tidur, ia melihat satu bidadari. Di atasnya, bidadari itu bagaikan permata yang disimpan. Bidadari itu berkata, "Sudah cukup lama aku menantimu, wahai suamiku." Sa'id bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Sa'id kemudian mengulurkan tangannya, namun bidadari itu menampiknya dengan lembut seraya berkata, "Hari ini belum bisa sebab engkau harus kembali ke dunia." Sa'id lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Bidadari itu menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga engkau akan berbuka bersama kami insya Allah." Sa'id kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Saat itulah ia terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Pagi harinya pasukan muslimin bersiap untuk tempur melawan pasukan Romawi. Saat itulah Sa'id menyerang musuh bagaikan mesin penghancur, walaupun saat itu Sa'id dalam kondisi berpuasa. Ia pencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tibalah pada hari ketiga ketika matahari hampir terbenam, Sa'id di tengah berkecamuknya peperangan. Dengan semangat Sa'id mengayunkan pedangnya ke arah musuh dan tidak sedikit musuh mati di tangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Salah seorang prajurit Romawi melesatkan anak panah ke arah Sa'id dan mengenai Sa'id. Ia pun tersungkur. Hisyam melihat Sa'id terkena panah. Ia berlari ke arah Sa'id sambil menangis, seraya berkata, "Selamat berbahagia, saudaraku. Engkau akan berbuka di istana bersama istrimu malam ini. Andai saja aku bisa ikut bersamamu." Sa'id yang mendengar sahabatnya itu tertawa seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Ia pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.